Kalian tahu dia siapa? Ya, dia adalah MC kita di video kali ini. Katagiri Yuichi, MC si paling kejam, licik, bermuka dua, anti naif. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang pria muda, yaitu MC kita, Katagiri Yuichi. Dia sedang bekerja paruh waktu, namun hari ini, dia bekerja lebih keras 2 kali lipat dari biasanya. Karena sebelumnya dia sudah berjanji kepada teman-temannya, akan ikut pergi studi tour bersama. Yuichi dikenal sebagai orang yang sangat memperdulikan temannya, ketimbang dirinya sendiri, dan hingga saat ini, Yuichi masih memegang prinsip ibunya, yaitu 世の中にはお金より大切なものがあるの。それは友達よ。 hari-hari telah berlalu. Yuichi akhirnya bisa melunasi biaya studi tour. Dari hasil kerja kerasnya, teman-temannya pun ikut senang ketika mendengar Yuichi bisa melunasinya. Teman-teman di antaranya yaitu Shibe Makoto, Sawaragi Shiho, Mikasa Tenji, dan Kokorogi Utori. Selang beberapa waktu setelahnya, sensei mereka mengumumkan bahwa uang studi tour semua murid yang telah dikumpulkan sebesar 2 juta yen itu dicuri. Semua murid tercengang mendengarnya. Shiho selaku ketua kelas yang ditugaskan memegang semua biaya studi tour itu meminta maaf. みんな本当にごめん。 Sambil menangis dia menjelaskan bahwa お金は昨日の5時間目ロッカーに入れたんだけど、鍵もかけたし、ほんの数分だったのになくなったの。 merasa shock dan frustasi akan hal itu, Shiho pun menyuruh teman sekelasnya untuk mengaku siapa yang telah mencuri uangnya, namun sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang mau mengaku. Lalu keesokan harinya setelah kejadian itu, Shiho dan Shibe berhenti datang ke sekolah, yang membuat semua murid berpikir bahwa yang mencuri uang tersebut adalah Shiho dan Shibe itu sendiri. Mereka semua berpikir bahwa mereka berdua saling bekerja sama dalam menggelapkan uang tersebut. Hari pun mulai menjadi malam. Dikala Yuichi sedang menata bunga untuk dijual, Yuichi mendapatkan sebuah surat dari Shiho yang bertuliskan bahwa dirinya ingin mengatakan hal penting di sekolah, tepat pada jam 11 malam. Karena Yuichi yang selalu mengutamakan temannya, dia pun langsung bergegas pergi menuju ke sekolahan. Gak taunya. Sesampai di sana, ternyata sudah ada Shiho, Kokorogi, Shibe, dan juga Tenji. Anehnya, mereka juga mendapatkan surat yang sama. Hanya berbeda nama pengirimannya saja. Yuichi menerima surat dari Shiho, tapi Shiho, Tenji, Shibe, dan Kokorogi malah menerima surat dari Yuichi. Padahal Yuichi sendiri tidak menulis surat kepada siapapun. Ketika menyadari bahwa semua ini adalah jebakan, secara tiba-tiba, ユイチ後ろ。なんだ離れて。なんだよお前らやめて mereka semua diserang oleh orang misterius dan tidak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian mereka semua akhirnya terbangun, namun di tempat yang berbeda. Tidak lama kemudian datanglah maskot bernama Manabu. Manabu menjelaskan, alasan mereka ditangkap dan dibawa ke tempat misterius ini adalah karena salah satu dari mereka memiliki hutang sebesar 20 juta yen. Manabu menjelaskan, jika semisal mereka menyelesaikan salah satu permainan dari program Tomodachi Game, maka mereka akan mendapatkan hadiah uang untuk melunasi hutangnya. Merasa emosi akan hal itu, Yuichi bertanya, kenapa tiba-tiba ada yang memiliki hutang sebesar 20 juta yen? Manabu pun langsung menjawab, このゲームに参加を希望したのはそっちだよ。片桐君は身に覚えがないんだね。だったら他の4人の誰かの借金なんじゃない？ bahwa salah satu di antara merekalah ada yang memiliki hutang sebesar 20 juta yen. Dan dialah yang membawa mereka ke tempat misterius ini. Dia si pengkhianat telah membayar uang mukanya sebesar 2 juta yen. Lebih parahnya si pengkhianat itu membayar uang mukanya dari uang studi tour semua siswa yang sebesar 2 juta yen itu. Dengan kata lain, salah satu atau bahkan lebih di antara mereka adalah pencuri atau pengkhianat. Jika mereka mau bermain, maka mereka akan mendapatkan uang. Dan jika tidak juga tidak akan mendapatkan masalah. Namun uang muka sebesar 2 juta yen itu tidak akan bisa dikembalikan. Dan siapapun yang memiliki hutang 20 juta yen itu harus membayarnya sendiri. Jika semisal mereka mau bermain, hutang 20 juta yen itu akan dibagi rata kepada mereka yang masing-masing 4 juta yen. Mereka bisa menurunkan hutangnya dengan bermain.
Jika kalah di permainan, hutang mereka tidak bertambah, namun mereka masih akan memiliki hutang tersebut. Manabu pun memberi waktu 5 menit untuk mereka berdiskusi. Selang berdiskusi, Shiho menyarankan untuk ikut berpartisipasi dalam program Tomodachi Game. Dan agar tidak saling curiga, di sini Shiho menyuruh mereka semua untuk tidak mencari tahu siapa yang memiliki hutang sebanyak itu. Shiho menjelaskan, bagaimanapun kita semua adalah teman. Teman itu harus percaya satu sama lain. Sebelum permainan dimulai, mereka semua diberikan name tag yang berisikan jumlah hutang mereka masing-masing. Manabu menjelaskan, jika semisal ada yang memperlihatkan jumlah hutangnya kepada yang lain, maka jumlah hutangnya akan bertambah menjadi 2 kali lipat. Permainan pertama bernama Kokurisan, di mana mereka disuruh untuk memilih ya atau tidak, menggunakan sebuah koin. Tapi koin tersebut hanya akan memilih jawaban yang paling sedikit dipilih. Dengan kata lain, ini kuis untuk melihat apakah mereka semua sepakat atau tidak. Gambarannya seperti ini. Jika di antara mereka ada yang berbeda jawabannya, maka koin tersebut akan memilih jawaban itu. Terdapat beberapa peraturan di game ini, yaitu yang sekiranya krusial, yakni ketika jawabannya salah akan menambah hutang, dan jika benar akan mendapatkan sejumlah uang. Berbicara di tengah permainan berlangsung juga akan menyebabkan jumlah hutangnya bertambah 2 kali lipat. Dan parahnya, peserta dengan nilai hutang tertinggi akan menanggung semua hutang milik peserta lainnya. Jadi semisal gini, Yuichi itu hutangnya paling banyak di antara mereka berempat. Maka hutang mereka berempat akan ditanggung sendiri oleh Yuichi. Sebelum permainan dimulai, Manabu mengingatkan, jangan pernah meragukan teman sendiri, karena hanya itu satu-satunya cara mendapatkan akhir yang indah. Sesuai instruksi yang diberikan, setiap peserta wajib membacakan satu pertanyaan. Dan semua peserta harus menjawab dengan jawaban ya atau tidak saja. Pertanyaan pertama dibacakan oleh Shibe Makoto. Isi pertanyaannya yaitu, 問題。日本で一番高い山は富士山である。簡単だ。いける。 Sudah pasti jawabannya iya bukan? Karena pertanyaannya mudah sekali. Tetapi koin Kokurisan bergerak ke tidak. Yang berarti salah satu di antara mereka. Ada yang menjawab tidak. Shio merasa emosi akan hal itu. Shio pun hampir saja melanggar aturan. Yang mana aturan itu tidak boleh berbicara di tengah permainan. Pertanyaan kedua dibacakan oleh Sawaragi Shio. Pertanyaannya pun begitu mudah, yaitu, 問題。1+1 は2である。 sudah pasti jawabannya ya kan? Tetapi, koin Kokurisan bergerak ke tidak lagi. Yang membuat Yuichi berpikir bahwa di antara mereka ada seorang pengkhianat. Pertanyaan ketiga dibacakan oleh Mikasa Tenji. Isi dalam pertanyaannya, 問題。日本は英語で言うとジャパンである。 jawaban yang benarnya adalah ya. Namun lagi-lagi koinnya bergerak ke tidak. Semua orang terkejut termasuk Yuichi. Yuichi berpikir, jika terus seperti ini, dia akan benar-benar meragukan teman-temannya. Jadi selain persahabatan, program Tomodachi Game juga bertujuan untuk menghancurkan sebuah persahabatan. Meski suasana sudah hancur lebur, akan tetapi mereka tetap melanjutkan permainannya. Kebetulan pertanyaan keempat dibacakan oleh Yuichi. Setelah membaca kertas pertanyaan, Yuichi pun sadar bahwa setiap pertanyaan terdapat sebuah kondisi khusus. Pada kertas terdapat sebuah instruksi bahwa peserta harus membuat sebuah pertanyaan. Ketika jawabannya adalah ya, maka secara otomatis permainan akan berhenti atau selesai. Namun jika jawabannya adalah tidak, maka hutang pribadi akan dibagi atau dikurangi setengahnya. Dari sini Yuichi semakin sadar, jika pertanyaan sebelumnya memiliki kondisi yang sama atau sebuah bonus, maka pantas saja jika ada orang yang menjawab tidak, karena alasannya, agar hutang si pembaca kertas yang memilih tidak itu, hutangnya dikurangi setengah. Pada awalnya Yuichi juga berniat ingin membuat pertanyaan dan menjawab dengan jawaban tidak, agar hutangnya itu dikurangi setengah. Tetapi Yuichi kembali sadar, Yuichi berpikir, gimana jika setiap kertas itu memiliki kondisi yang berbeda. Katakanlah kondisi peserta 1 hingga 4, meliputi Shio, Shibe, Tenji, Yuichi itu sama. Dimana jika jawabannya adalah tidak, maka hutang akan dikurangi setengahnya. Lalu, bagaimana jika kertas akhir atau kertasnya Kokorogi tidak ada kondisi khusus,
atau bonus seperti yang lain. Bagaimana coba? Ya, terlepas dari itu, karena waktu hampir habis, Yuichi langsung saja melemparkan sebuah pertanyaan, yaitu, 問題 !1 週間は7日である。 dan entah gimana ceritanya. Jawaban dari pertanyaan itu adalah, tidak. Walau Yuichi tidak memilih jawaban tidak juga. Dengan begini hutang Yuichi pun terkurangi setengah. Merasa emosi akan hal itu, maksudnya bukan emosi karena hutangnya berkurang ya, tetapi emosi karena memang benar ada pengkhianat di antara mereka. Yang bahkan si pengkhianat itu mencoba membebankan seluruh hutangnya kepada Kokorogi. Dan kini hanya tersisa Kokorogi sebagai penutup permainan. Sebuah pertanyaan sederhana, yaitu, 問題、私たちはこれからもずっと友達だ。 tidak tahu apakah kertas itu terdapat sebuah kondisi khusus atau tidak. Di sini Yuichi pun akhirnya bertindak dengan sengaja melanggar peraturan. あ、ちょっと待ってくれ。最後の投票する前に。 Yang mana peraturannya itu tidak boleh berbicara ketika permainan sedang berlangsung. Yuichi sengaja melanggar peraturan agar bisa memainkan sebuah kebohongan atau trik psikologis. Dengan berkata, 俺の問題用紙に書いてあったんだよ。ルール変更。再開ペナルティは借金が一番少ないものにかかるってな。 Yuichi membohongi mereka dengan berkata, sebuah kondisi spesial di mana peraturan game telah berubah, yang mana sebelumnya seluruh hutang akan ditanggung oleh peserta dengan hutang tertinggi, diganti menjadi seluruh hutang akan ditanggung oleh peserta dengan hutang terendah. Tentunya mendengar hal itu, mereka semua terkejut, terutama si pengkhianat menjadi ketar-ketir dan panik. Secara singkat berkat provokasi, kebohongan dan intimidasi dari Yuichi, pada akhirnya mereka semua memilih, ya, sebagai jawabannya. Karena telah menjawab pertanyaan dengan benar, maka mereka semua akan mendapatkan hadiah berupa uang yang sebesar 400.000 yen. Ketika Yuichi bertanya jumlah hutang kepada mereka, mereka pun menjawab bahwa sisa hutangnya yakni sebesar 3,6 juta yen. Namun Yuichi tidak percaya jika hutang mereka sama-sama 3,6 juta yen. Akhirnya Yuichi pun memutuskan untuk tinggal di tempat dengan alasan ああ、すまん。ちょっと靴紐が。 bahwa dirinya ingin memperbaiki tali sepatunya, padahal dia berencana untuk mencari tahu siapa pengkhianatnya. Ketika yang lain telah pergi meninggalkannya, Yuichi mulai bertindak. Dia memeriksa satu persatu kertas pertanyaan yang bekas mereka bacakan sebelumnya. Namun tulisan-tulisan yang ada di semua kertas itu menghilang. Alasannya, karena tulisan-tulisan itu terbuat dari tinta khusus, yang mana semua tulisan itu akan menghilang ketika telah lewat jangka waktunya. Yuichi pun kesal akan hal itu. Lalu secara tiba-tiba Shio datang yang membuat Yuichi terkejut kaget akan kedatangan Shio. Tujuan dia datang menghampiri Yuichi karena ingin berbicara empat mata tentang bagaimana pendapat Yuichi mengenai permainan awal tadi. Dia bertanya, ユイチは今の状況どう思ってる？え？私たちの中に裏切り者がいると思ってる？ Dia bertanya seperti itu karena dia berpikir bahwa di antara mereka berlima ada seorang pengkhianat, dan dia pun merasa bahwa Yuichi merasakan hal yang sama. Tanpa basa-basi lagi Yuichi menjawab bahwa dirinya menganggap Shio itu sendirilah seorang pengkhianat, karena dia merasa Shio sangat berbeda ketika saat dia menyarankan untuk ikut program Tomodachi Game, dan ketika dia menyuruh semua orang untuk tidak perlu mencari tahu siapa pencurinya. Shio pun terkejut akan jawaban itu. Shio menjelaskan alasan dia melakukan semua itu karena dia mengira bahwa Yuichi lah pencurinya. Dia melakukan semua itu bukan karena dia kasihan kepada Yuichi karena dia miskin, tetapi dia melakukan semua itu cuma hanya ingin melindungi Yuichi, orang yang dia sayang. Setelah menjelaskan kesalahpahaman itu, Shio juga memberitahu jumlah hutang yang sebenarnya, yaitu 7,6 juta yen, bukan 3,6 juta yen. Dia menjelaskan alasan hutangnya begitu besar itu karena dia telah melanggar peraturan, yaitu tidak boleh berbicara di tengah permainan, yang mana ketika melanggar akan digandakan jumlah hutangnya. Sebelum permainan kedua dimulai,
Shio menyatakan perasaannya kepada Yuichi bahwa 雄一のことを好きだからよ。 dan dia juga mengajak bekerja sama di permainan berikutnya. Tentunya setelah mendengar akan hal itu, Yuichi pun langsung kaget, namun di waktu yang sama, Yuichi merasa curiga kenapa Shio tiba-tiba menyatakan cinta kepada dirinya dan mengajak bekerja sama. Meski Yuichi tidak percaya siapa-siapa lagi, tetapi di sini Yuichi memilih ya untuk bekerja sama dengan dia Shio. Ketika mereka berdua sedang asik mengobrol, ternyata di balik dinding ada seseorang yang sedang menguping pembicaraan mereka. Permainan kedua ini bertempat di atap bangunan. Seperti biasa, sebagai host pemandu, Manabu pun menjelaskan bahwa permainan kedua ini bernama Kakiguchi Sugoroku, yang mana permainan ini hanya akan bisa menang jika mereka bisa mengeluarkan salah satu di antara mereka sendiri ke garis finish. Jadi permainan Kakiguchi Sugoroku ini mekanismenya kurang lebih sama seperti permainan ular tangga. Namun bedanya dari ular tangga, permainan Kakiguchi ini hanya akan maju terus dan yang pertama finish lah yang akan kalah. Berbeda dengan ular tangga, yang mana yang pertama finish lah yang akan menang. Di permainan kedua ini juga ada peraturan khususnya, yaitu yang pertama, permainan ini dimainkan tiap babak. Yang kedua, setiap babak mereka harus menguak rahasia seseorang. Yang ketiga, tuliskan rahasia tersebut ke kertas di ruang yang sudah disediakan. Yang keempat, setelah mereka masuk ke ruang tertutup yang sudah disediakan, mereka tidak boleh keluar dalam waktu 3 menit. Yang kelima, mereka boleh menulis sebanyak apapun yang mereka mau terhadap setiap orang. Yang keenam, mereka boleh mengirimkan kertas rahasia yang kosong kepada yang lain. Yang ketujuh, mereka boleh berbohong, tapi jika mereka berbohong mereka akan mendapatkan hukuman. Dan yang kedelapan, jumlah petak yang mereka naiki tergantung penilaian para dewa. Maksudnya para dewa ini, yaitu para penonton yang menyaksikannya. Cara bermainnya game ini yaitu, mereka harus masuk ke ruang tertutup satu persatu, dan menuliskan rahasia seseorang ke dalam kertas, yang mana nantinya isi dari kertas tersebut akan dibacakan oleh Manabu. Identitas yang menulis akan dirahasiakan, jadi peserta boleh memfitnah sebanyak-banyaknya yang mereka inginkan. Setelah rahasia setiap pemain dibacakan, Manabu akan melakukan survei bersama para dewa, maksudnya penonton. Jadi adanya para dewa di permainan kedua ini, itu untuk menentukan langkah kaki mereka, berdasarkan seberapa menariknya fitnah yang ditulis menurut para dewa. Di saat setidaknya ada satu orang mencapai garis akhir, permainan selesai, lalu setiap pemain akan mendapatkan hadiah sebesar 400.000 yen. Dan siapapun yang masih berada di petak permainan saat permainan berakhir, akan mendapatkan tambahan uang sebesar 1 juta yen. Lalu dia tidak akan ikut bermain di permainan ketiga dan boleh pulang terlebih dahulu. Jadi singkatnya di permainan kedua ini, mereka dipaksa untuk menggigit satu sama lain, dengan cara mengumbar rahasia atau aib mereka satu sama lain. Setelah mendengar semua penjelasan itu, mereka semua tidak setuju jika harus saling memfitnah. Jadi, Manabu pun memberi solusi. Jika tidak mau memfitnah satu sama lain, maka cukup kosongkan saja kertasnya. Dengan kertas kosong, mereka semua akan maju satu langkah secara bersamaan. Namun jika menggunakan metode itu, maka mereka semua akan berpartisipasi dalam permainan ketiga nanti. Mendengar ada cara seperti itu, mereka semua pun sepakat untuk mengosongkan kertas Sugoroku. Meskipun dengan mengosongkan kertas, mereka dapat maju satu langkah, akan tetapi mereka juga mendapatkan denda sebesar 100.000 yen. Mereka semua terkejut dengan adanya denda tersebut. Tetapi mereka tetap melanjutkan rencana awal. Mereka semua mengosongkan kertasnya dan melangkah ke petak berikutnya. Tapi ternyata dendanya tidak sama seperti denda awal yang sebesar 100.000 yen. Jadi setiap satu petak itu dendanya tidak sama atau bahkan berkurang, melainkan akan terus bertambah setiap langkahnya. Mereka semua pun mulai meragukan rencana awal mereka, karena rencana itu hanya merugikan mereka. Akhirnya Manabu pun memberi saran lagi yaitu, jadi Manabu memberi saran agar berhenti melakukan rencana bodoh dan lakukan saja apa yang harus dilakukan, yaitu menggigit satu sama lain. Sedikit informasi bahwa semua hutan yang ditambahkan dalam permainan ini
akan diberikan kepada siapapun yang pertama kali mencapai garis akhir. Ingat ya, di permainan Kakiguchi Sugoroku ini, mereka yang pertama finish, merekalah yang kalah. Babak ketiga pun dimulai, dan hasil dari babak ketiga ternyata 1枚白紙じゃないものがありました。 ada satu kertas yang berisi tulisan, yaitu 中身は沢良志保が好きなのは片桐雄一だ。 dan そんな沢良志保は昔三笠天智と付き合っていた。 mereka semua terkejut mendengar semua itu, terutama si Shibe yang memiliki rasa kepada Shiho. 男女の友情を壊す最もポピュラーなものは色恋。 Mendengar fitnah yang membuat semua orang tercengang-cengang, para dewa pun melakukan perundingan. Dan hasil dari perundingan atau hasil surveinya adalah Shiho bergerak 5 petak dan yang lainnya hanya bergerak 1 petak saja. Di waktu yang sama ketika para dewa sedang mensurvei hasilnya, なんだよ。俺が志保を好きって知ってて、二人で俺を笑い物にしてたのか。 Shibe pun benar-benar emosi, karena bagaimanapun Shibe itu suka sama Shiho. Tapi Shiho sendiri suka sama Yoichi. Melihat mereka semua bertengkar, Shiho pun memisahkan mereka. Dan agar semua orang tidak salah paham terhadap fitnah kedua, yang berisi Tenji itu mantan Shiho. Di sini Shiho sendiri pun menjelaskan bahwa orang tua mereka itu memiliki hubungan dekat sampai-sampai Shiho dan Tenji dijodohkan oleh mereka. Karena terpaksa mereka berdua pun akhirnya berpura-pura pacaran di hadapan kedua orang tua mereka. Sampai ayahnya Tenji meninggal 2 tahun yang lalu. Mendengar semua penjelasan Shiho, Shibe pun merasa lega setelah mendengarnya. Tetapi tiba-tiba, 俺は本気で好きだったよ。今でも君のことが大好きだ。 Tenji mengungkapkan bahwa dia sebenarnya memang suka pada Shiho sampai saat ini. Dan dia pun bilang bahwa dia sangat benci kepada Shibe karena sikapnya yang selalu berlebihan kepada Shiho. Intinya ceritanya itu, Tenji cemburu pada Shibe. Mereka berdua pun akhirnya bertengkarlah perihal masalah Shiho. Di waktu yang sama, Yuichi terkejut dan terheran-heran mengapa Tenji yang selalu acuh tak acuh dalam segala hal tiba-tiba seperti itu. Dan melihat mereka berdua bertengkar, Yuichi pun memisahkan mereka. Babak keempat pun dimulai, dan hasilnya ada 3 rahasia, yaitu yang pertama. 四部誠は中2まで母親とお風呂に入っていた。 Yang kedua. 片桐雄一は1週間風呂に入らなかったことがある。 Dan yang ketiga. 実は沢良志保は整形。 Di rahasia yang ketiga Shibe terkejut bahwa ternyata Shiho itu operasi plastik. Tidak hanya Shibe, para dewa pun terkejut mendengar rahasia itu. Dan akhirnya membuat Shiho mendapatkan hasil survei yang besar. Babak selanjutnya dimulai lagi, dan kali ini hanya ada 1 rahasia, tetapi rahasia ini begitu sangat besar, yaitu 実は心木ゆとりは中学の時援助交際をしていた。 dalam rahasia itu terdapat bahwa ternyata sebenarnya Kokorogi pernah jadi cewek bayaran di SMP. Mereka semua pun terkejut mendengar rahasia itu, termasuk Kokorogi itu sendiri. Kokorogi pun langsung kena mental karena mendengar masa lalunya sendiri. Karena yang tahu masa lalunya itu hanya Shiho. Di sini Kokorogi pun langsung menuduh. Bahwa Shiho lah yang menulis rahasia tersebut. Tidak tega melihat Kokorogi yang kena mental. Dengan cepat Yuichi pun langsung datang untuk menghiburnya. Kokorogi pun bercerita kepada Yuichi, yaitu bahwa sewaktu masa SMP dirinya sering memberikan uang kepada teman sekelasnya. Alasannya, karena dia tidak mau dibully dan ingin mendapatkan teman. Karena untuk melakukan itu, membutuhkan sejumlah uang. Di sini Kokorogi pun menawarkan diri sebagai cosplayer kepada Om-Om. 僕の好きな格好で写真を撮りたいって。でもコスプレで撮影とか普通だよね。 Namun ketika hari semakin malam, 触るだけだよ。僕が今まで嘘言ったことあるかい？ないかも。じゃあいいよね。 Om-Om yang telah menyewanya justru malah menyerang Kokorogi secara membabi buta. Kokorogi yang sangat ketakutan pun langsung segera lari dari Om-Om bijak itu. Kokorogi juga menekankan bahwa dirinya itu masih tersegel rapi. 確かに援助交際はしてたけど一線は越えてないよ。私まだ処女だよ。 Setelah mendengar semua ceritanya, Yuichi pun percaya. Dia menenangkan Kokorogi dengan cara mengadu nasib
Yuichi berkata bahwa dirinya juga memiliki masa lalu yang jauh lebih kelam darinya. 俺がお前にどんな過去があっても離れるなんてことはしない。だって俺は。だから。 Setelah mendengar bisikan entah apa itu, Kokorogi menjadi semakin dekat dengan Yuichi. Melihat Yuichi yang begitu peduli pada Kokorogi, tentunya membuat Shio langsung cemburu dan kecewa. Di sisi lain Tenji yang melihat Shio sedang kecewa kepada mereka, dia pun memanfaatkannya. Dia mendekati Shio sembari berkata, apapun yang terjadi, Tenji tidak akan mengkhianatinya dan akan selalu berada di pihaknya. Karena dengan Shio berada di genggamannya, seluruh rencana dari Tenji berjalan dengan sempurna. Jadi selama ini, yang mencuri uang studi tour, dan yang mendaftarkan mereka semua ke program Tomodachi Game tidak lain, dan tidak bukan adalah Tenji sendiri. Terdapat berbagai macam alasan, tapi beberapa di antaranya yakni, Tenji ingin menguasai atau mendapatkan Shio. Tenji juga merupakan pelaku yang telah mengumbar rahasia sekaligus yang menulis kertas fitnah seperti, Shio suka pada Yuichi. Shio pernah berpacaran dengan Tenji. Kokorogi pernah jadi pacar sewaan. Dan Shio pernah menjalani operasi plastik. Alasan Tenji bisa mengetahui semua informasi rahasia itu. Karena Tenji selalu mengikuti Shio kemanapun dia pergi dengan cara sembunyi-sembunyi. Terlepas dari semua itu, di sini Yuichi menyuruh Tenji untuk masuk terlebih dahulu di babak berikutnya. Tenji pun menyetujuinya. Karena masih ingin menguasai Shio lebih jauh lagi, di sini Tenji menuliskan berbagai macam fitnah untuk menyingkirkan orang lain. Ketika Tenji keluar, Tenji melihat Shio sedang ditampar oleh Yuichi. Merasa tujuannya sedikit lagi akan tercapai, dengan cepat Tenji langsung mendekati, lalu menenangkan Shio. だから元気を。って俺なんかじゃ友一の代わりにはならないかもしれないけど、俺は君を何があっても信じるからね。女は利口な生き物よ。どれだけ好きな相手でも心が離れる時は一瞬。特にそばに誰よりも自分を理解してくれる存在がいる時はね。 Tenji sedikit berhasil membuat Shio tenang dan merasa nyaman. Karena itu dia semakin merasa bahwa rencana menguasai Shio semakin lancar. Seperti biasa setelah sesi menulis selesai, Manabu mulai membacakan kertas rahasia Kakeguchi. Kali ini ada dua rahasia, yaitu yang pertama. 実は沢良志保は普段男性用のボクサーパンツを履いている。色はグレーか黒。 Mendengar rahasia yang pertama itu, Shio langsung menuduh bahwa fitnah itu ditulis oleh Kokorogi. Karena alasannya hanya Kokorogi lah perempuan di antara mereka berempat. Yang mana sesama wanita itu pernah ganti baju bersama. Rahasia yang kedua. 実はミカサ天智は年齢を偽っている。 Di rahasia yang kedua ini, Tenjilah yang menulisnya sendiri. Alasannya, agar tidak menimbulkan kecurigaan semua orang, karena belum pernah kena fitnah dari awal permainan dimulai. Karena di rahasia ini, hanya Tenji dan Shio yang tahu. Di sini Tenji pun memanfaatkannya. Tenji menuduh Shio menulis rahasia itu. Semua orang terkejut terutama Shio sendiri. Dia membela dirinya sendiri, bahwa dia tidak menulis rahasia itu. Manabu dan para dewa pun mulai mensurveinya, dan hasil dari surveinya adalah Tenji bergerak 4 petak, Shio bergerak 5 petak, dan yang lainnya hanya bergerak 1 petak. Shio yang selalu difitnah dan dituduh secara brutal, membuatnya berada pada posisi yang paling depan. Tapi berkat itu dirinya mendapatkan sebuah hak khusus. ここでダントツ1位の志保様にはじゃん Yang mana itu dapat mengungkap suatu kebenaran. Tentunya mengetahui adanya hak khusus seperti itu, seketika membuat Tenji ketar-ketir, menjadi panik. Karena jika Shio menggunakan hak khusus itu, maka dirinya bisa mengetahui si pengkhianat yang sebenarnya. Merasa curiga akan tingkah lakunya Tenji. Pada awalnya Shio juga ingin menggunakan hak khusus itu kepada Tenji. Namun tiba-tiba, ここは俺を選んでくれ、志保。si B menawarkan dirinya sendiri untuk menjadi target atas hak khusus itu. Si B yakin bahwa dirinya tidak memiliki sebuah rahasia yang bisa membuatnya malu atau merusak reputasinya. Akhirnya Shio pun memilih si B. 本当にいいの？もちろん、遠慮するなって。じゃあしべを選ぶわ。オッケー Pihak Tomodachi Game pun langsung mencari sebuah rahasia si target, yaitu si B. Dan hasilnya yaitu 残念ありました。 pihak Tomodachi Game mendapatkan sebuah rahasia besar, yaitu rahasia tentang kebusukan mengenai keluarganya. Lebih tepatnya kebusukan ayahnya. Yang mana ayahnya si B itu menyalahgunakan kekuasaannya yang sebagai jaksa umum. Dia suka bermain wanita, melakukan pemukulan, dan pelecehan seksual terhadap sekretarisnya. Bahkan menyuap rekan bisnis dan organisasi kriminal untuk menutupi skandalnya. Semua orang terkejut,
terutama si Sibyl itu sendiri. Dia tidak menyangka bahwa ayahnya selama ini adalah manusia sampah. Sibyl langsung kena mental mengetahui fakta semua itu. Namun berkat kejujurannya kepada semua orang, di sini Shihyo langsung segera menyemangatinya. だけど私は親のことであんた自身を軽蔑なんかしないから。 Ketika Shihyo sedang mencoba menghibur Sibyl, secara tiba-tiba 志保ちゃん、しべから離れて。 Tenji mencoba menjauhkan Shihyo dengan Sibyl. Dia berbicara secara terang-terangan bahwa jika ayahnya seorang sampah, maka anaknya pun tidak jauh dari sebuah sampah. 学はこうも言ってたよな。しべの父親は今も何か大きなスキャンダルを隠すため。それってお前に関係してるんじゃないのか。 Mendengar semua perkataan itu, akhirnya mereka semua pun menjauhinya. 待ってくれみんな俺の話も聞いてくれゆいち、ゆたり、しほ Hasil dari survei para dewa di kesempatan spesial ini adalah Sibyl bergerak 9 petak dan naik ke posisi kedua. Putaran selanjutnya pun dimulai. Kali ini ada satu kartu rahasia yang ada tulisannya. Isi dari rahasia itu adalah 実はしべまことは過去に人を殺している。 Isi rahasianya adalah bahwa Sibyl pernah membunuh seseorang. Sibyl yang mendengar rahasia itu semakin kena mental. Di rahasia ini yang terkejut bukan hanya Sibyl sendiri. Namun, Tenji pun ikut terkejut mendengarnya. Karena di babak kali ini, Tenji tidak menuliskan rahasia apapun. Tenji pun ketar-ketir dan panik. Dia bertanya-tanya siapa yang menulis rahasia sebesar itu. Melihat Yuichi yang sedang tersenyum aneh, Tenji pun langsung menyimpulkan bahwa yang menulis rahasia itu adalah Yuichi. Namun Tenji lebih memilih diam, karena dia takut malah dicurigai yang lain. Di sini Sibyl mencoba membela dirinya, bahwa dirinya itu tidak pernah membunuh seseorang. Namun upaya itu tidak berguna di mata para dewa. Dan akhirnya hasil dari survei adalah Sibyl melangkah 5 petak dan menempati posisi pertama. Agar tidak dicurigai di sini Yuichi mencoba menghibur si Sibyl. Dan dia pun berkata, この中に俺たちの関係をわざと壊そうとしている裏切り者がいるってことか。 Dia berkata bahwa di antara mereka ada pengkhianat dan berusaha untuk menghancurkan persahabatan mereka. Dan Yuichi juga memberitahu bahwa dia sudah tahu siapa orangnya. Dia si pengkhianat itu yang telah menulis semua rahasia aib besar yang memicu permusuhan sejauh ini. その裏切り者って誰なんだ？それは今は教えられない。もっと正確に言えばもう教える必要はないんだ。 Jadi rencana Yuichi kali ini adalah dia mencoba menyalahkan semuanya pada si pengkhianat untuk menyatukan semuanya. Dia juga memberitahu lagi bahwa terdapat cara untuk menyelesaikan permainan rumit ini. Jadi caranya mereka semua harus menulis aib rahasia mereka sendiri. Kecuali orang yang berada di posisi pertama. Dia orang yang berada di posisi pertama tidak perlu menulis aib rahasianya sendiri. Jika semisal di antara mereka berempat ada yang tidak menulis rahasianya sendiri, namun malah menulis rahasia Sibyl. Seperti contohnya ini, itu berarti dialah si pengkhianatnya. Dengan kata lain di cara ini, jika mereka saling berjanji memainkan permainannya seperti itu berarti sama saja dengan mencantumkan nama mereka sendiri di kertas. Jadi pengkhianatnya tidak akan bisa mengkhianati mereka lagi. Mereka pun setuju dengan rencananya Yuichi. Babak berikutnya pun dimulai lagi. Dan hasilnya adalah 全部で10個入ってました。 tidak sesuai dengan rencana Yuichi, hasilnya malah berisi 10 kertas. Yuichi pun sedikit terkejut. Ternyata Tenji ikut campur dalam rencananya. Yang menulis lebih dari satu rahasia itu adalah Tenji. Tenji tahu bahwa rencana Yuichi itu memiliki celah besar. Dia menggunakan peraturan yang kelima untuk mengacaukan rencananya. Di sini Yuichi berpura-pura tidak tahu bahwa Tenjilah dalangnya, dan Yuichi berpura-pura bodoh di hadapan mereka bertiga. ごめん。あれはハッタリで、本当は裏切り者がいるのかどうかもわからない。 Tenji yang merasa bahwa dia menang di situasi ini, dia pun memanfaatkannya untuk mengendalikan Shihyo. これで俺の目的を妨げる奴はいなくなった。やっとだ。俺はこの機会をずっと待っていた。 Singkat cerita, setiap babak di permainan pun telah dilalui. Dan kini telah mencapai di babak terakhir, yang mana Shihyo kembali ke posisi pertama bukan Sibyl lagi. Di sini Shihyo hanya satu langkah lagi untuk mencapai garis akhir. Untuk sampai ke garis akhirnya, Shihyo harus melompat ke bawah. さあ聞かせてくれ。追い詰められて出る君の本当の言葉を。 Tenji yang melihat Shihyo
sedang terpojok, dia sangat senang. Karena dia merasa bahwa sejauh ini semuanya sesuai rencana. Semua orang pun, termasuk para staf Tomodachi berpikir bahwa permainan ini sudah berakhir. Karena sudah di ujung tanduk sudah tidak ada harapan lagi. Namun tiba-tiba, 俺に一つ提案があるんだけど、裏切り者が自分から名乗り出る方法を思いついちゃったからさ。 Yuichi memberi usulan bahwa ada cara untuk membuat si pengkhianat mengakuinya sendiri. Cara itu yakni memanfaatkan peraturan yang ketujuh. Mereka boleh berbohong, namun jika ketahuan berbohong, maka peserta itu akan dipaksa maju satu petak di depan peserta yang memimpin. 5人の名前が書かれたこの陰口ペーパーに、全員同じ内容を書いて提出する。 Jadi Yuichi menyuruh mereka semua menulis. Akulah yang mendaftarkan kita semua untuk bermain Tomodachi Game, dan disertai nama penulisnya. Dia menyuruh menulis seperti itu, dikarenakan dia tahu bahwa pihak manajemen atau staf Tomodachi Game itu tahu tentang siapa orang yang mendaftarkannya. Jadi intinya di cara ini Yuichi memanfaatkan pihak manajemen Tomodachi Game untuk menguak siapa pengkhianatnya. Dia meyakinkan semua orang bahwa caranya kali ini 100% akan berhasil. Tenji yang mendengar hal itu dia benar-benar panik ketar-ketir. Namun, karena semua orang telah setuju dengan rencananya Yuichi, maka di sini Tenji tidak ada pilihan lain selain mengikutinya. Karena jika menolak rencananya pasti bakal dicurigai. ああ、俺は絶対書くね。天智だってそうだろ。何があっても沢良木の味方だって言ってたもんな。当たり前だろ。 Mengingat Shio hampir saja mencapai garis finish. Dan orang yang memihaknya hanya Tenji seorang. Di sini Yuichi menyuruh Tenji untuk menulisnya duluan. よし、じゃあお前が最初に書いてきてくれ。Karena tidak ada pilihan lain, dia pun terpaksa menyetujuinya. わかった。 Di dalam ruangan, sembari kena mental, di sini Tenji masih berusaha memikirkan cara untuk mengakalinya. Namun dikarenakan sudah mentok pikirannya, dirinya pun melakukan sesuai dengan usulan dari Yuichi. とりあえず言われた通りに陰口を書いて、俺が裏切り者だとバレたら陰謀説を唱えよう。 Dia hanya berpikir, andai kata jika ketahuan berkhianat, maka Tenji tinggal memohon dan meminta ampun saja. Karena di pikirannya Tenji saat ini, Yuichi itu orangnya pemaaf dan sangat peduli terhadap temannya. Dan juga Yuichi itu orang yang bodoh dalam pikirnya. Singkat cerita, semua orang pun telah selesai memasuki ruangannya. Dan kini giliran Manabu membacakan hasilnya. Dia pun memeriksanya dan hasilnya. あれ1枚だけだ。他はすべて白紙だよ。 Hasilnya hanya ada satu rahasia, dan itu yang punya Tenji. 中身は自分が友達ゲームに参加を申し込みました。ミカサ天智。 Tenji yang mendengarnya, dia pun begitu kaget. Dia bertanya-tanya kepada mereka, mengapa hanya dia yang menulis aibnya. Di sini Yuichi pun menjawab. 天智、だから言ったじゃないか。裏切り者が自分から名乗り出る方法を思いついたって。 Sesuai dengan rencana, jika ketahuan maka Tenji akan berpura-pura menangis, memohon meminta maaf, beranggapan bahwa Yuichi akan memaafkannya. Merasa sudah muak dengan sandiwara persahabatannya Tenji. Di sini Yuichi justru malah mengeluarkan sifat sejatinya. 泣くなよ、天智。言い訳は後でいくらでもさせてやる。だからな、今は早く答えを言え。 Dia bertanya kepada Tenji dengan cara yang tidak biasa. Dia bertanya, apakah Tenji yang telah menjebak mereka semua? Karena tidak kuat dan sudah kena mental, sembari ketakutan Tenji pun mengakuinya. 友達ゲームに参加申し込みしたのはお前か？怖すぎるだろう。 Di sisi lain di ruang monitor, para stafnya Tomodachi Game pun terkagum-kagum akan kepintaran, kecerdikan, dan kelicikan dari Yuichi. Bahkan, karena saking liciknya, pengawas yang satu ini sampai menganggap bahwa Yuichi itu merupakan orang yang sangat berbahaya. Dia berani menganggap Yuichi seperti itu, karena dia tahu rencananya Yuichi sedari awal permainan kedua dimulai. Jadi sedari awal permainan kedua, Yuichi sudah membuat rencana untuk mencari tahu siapa pengkhianatnya. Dia menggunakan metode eliminasi, yang mana untuk menemukan pengkhianatnya, dia memastikannya satu persatu dari semua orang. Dan karena menggunakan metode ini, diperlukan alat berkomunikasi secara rahasia. Yuichi pun memanfaatkan kertas kakeguchi sebagai alat komunikasinya. 俺はこの陰口ペーパーで沢良木に指示を伝えていたんだ。 Langkah pertama yang dia lakukan di metode eliminasi ini yakni
memberikan sebuah ujian melalui instruksi atau perintah kepada teman-temannya satu persatu lewat kertas Kakeguchi. Yuichi memberikan kertasnya itu secara rahasia tanpa diketahui orang lain. Isi kertas instruksinya itu seperti ini. 昔話した俺とお前二人だけの秘密の話をこのピリオドで陰口として出せた。 Dan seperti ini. 沢良は味方だ。でも裏切り者をあぶり出すため沢良と喧嘩を続けてくれ。そして次のピリオド、お前しか知らない沢良の暴露を出せ。 Jika semisal Shiho, Kokorogi, dan Shibe menjalankan instruksi yang diberikan oleh Yuichi, maka mereka semua dapat dipercaya. Sesuai yang diinstruksikannya, Shiho menulis. Kata kiri Yuichi pernah tidak mandi selama seminggu, dan Kokorogi menulis. Sebenarnya Sawaragi Shiho sering memakai boxer laki-laki. Karena kondisi sudah terpenuhi, mereka berdua lulus dari sebuah ujiannya. Mereka pun dapat dipercaya. あとはシベと天智だけだけど。 Sisanya hanya Shibe dan Tenji. Namun, karena berkat Shibe mengajukan diri sebagai target sasaran di kesempatan spesial, yang mana itu membuat Yuichi mempercayainya tanpa harus mengujinya lagi. Langkah terakhir untuk memastikan mereka yang telah diuji tidak akan berkhianat. Dia pun menyandera nemtek mereka. 俺がお前を信頼する代わりに大切なネームプレートを預けてくれって頼んだんだ。裏切り者じゃない3人はすぐ預けてくれたよ。 Dan perlu diingat kembali bahwa jika Yuichi melihat jumlah hutang pada Nametek mereka, maka secara otomatis, hutang dari pemilik Nametek itu akan bertambah menjadi 2 kali lipat. Yuichi memanfaatkan hal ini agar supaya mereka tidak berkhianat sewaktu-waktu. Dengan kata lain, biar bisa dikendalikan jika semisal suatu saat mereka berkhianat. Karena dengan menyerahkan Nametek, sama saja dengan menyerahkan nyawa mereka di permainan kedua ini. Mengingat Shio itu jatuh cinta kepada Yuichi, tanpa pikir panjang dirinya langsung memberikan Nametek miliknya. Dan berkat efek snowball, membuat Kokorogi dan Shibe mau tidak mau harus menyerahkan Nameteknya. Alasannya karena jika tidak menyerahkannya maka secara otomatis mereka akan dicap sebagai pengkhianat. Jadi berkat itu Yuichi semakin yakin bahwa Tenjilah pengkhianatnya. Alasan kenapa Yuichi tidak langsung mengungkap identitas pengkhianatnya, karena ditakutkan nanti Tenji malah memfitnah semakin brutal, yang mana itu bisa membahayakan Shio atau peserta lainnya. Karena mengingat, jika terus difitnah nanti orang itu akan mencapai garis finish sebagai korban. Setelah menemukan waktu yang tepat, Yuichi berhasil membuat Tenji mengakui bahwa dirinya adalah seorang pengkhianat. Jadi selama ini semua kejadian di permainan kedua itu tidak lain adalah perbuatannya Yuichi. Seperti Shio bertengkar dengan Kokorogi, Shibe bertengkar dengan Tenji, dan yang kejadian di putaran ke-8. いいか、次の回からトップの人間以外は全員自分自身の陰口を入れるんだ。 Yang mana isi dalam kertasnya itu ada 10 aib, itu semua termasuk rencananya Yuichi. Yuichi sendiri tahu bahwa di rencananya itu terdapat celah besar. Dia membiarkan celah besar itu untuk menguji Tenji. Kenapa dia berkhianat? あの攻略法に穴があるなんて最初から分かってたよ。あれで最終確認をしたんだ。お前の裏切りが金目的なのか、それ以外なのか。 Jadi terlepas dari semua itu, intinya Tenji mengakui kepada semua orang bahwa dirinya lah seorang pengkhianat. ねえねえ、青春してるとこ悪いんだけど、ゲーム続けていい？まだ終わってねえから。 Dikarenakan permainan belum berakhir dan agar permainan cepat selesai, di sini Yuichi membisikkan sesuatu kepada Manabu. Yuichi membisikkan sebuah pernyataan, yang mana pernyataan itu adalah dia telah menulis aib rahasia palsu ketika di putaran babak ke-7. Yang mana isi dalam aib rahasia itu. 俺はシベが過去に人を殺しているって。 Dulu Shibe pernah membunuh seseorang, itu hanyalah kebohongan belaka. Sedangkan kebenarannya yakni, Yuichi sendirilah yang telah membunuh seseorang. Manabu dan para staf Tomodachi Game pun terkejut mendengarnya. Mereka pun langsung bergegas mencari tahu kebenarannya. Dan setelah mencari informasi ke sana kemari, staf Tomodachi Game pun mengonfirmasi bahwa Yuichi memang pernah membunuh seseorang sebanyak 3 kali. Berdasarkan peraturan yang ke-7, akhirnya itu membuat Yuichi berada di barisan paling depan. Semua orang terkejut, sekaligus terheran-heran. ユイチ嘘だよね。だけど運営からペナルティが下ったなら真実ってことだろ。待って、人殺しはさすがにきっと事故よ。 Mereka bertanya-tanya kenapa Yuichi menyembunyikan rahasia besar itu selama ini, dan mengapa Yuichi malah mengorbankan dirinya sendiri demi mereka. Yuichi pun menjelaskan. 俺は過去にひどいことをした。それをずっとみんなに隠してた。知られれば友達でいられなくなると思ったから。 Jadi alasan Yuichi tidak memberitahu tentang masa lalunya itu, karena dia takut mereka nanti malah menjauhinya.
Dan juga alasan dia berani mengorbankan dirinya itu, karena dia masih mengingat kenangan emosional dari mendiang ibunya. Yang mana kenangannya itu seperti ini. 世の中にはお金より大切なものがあるの。それは友達よ。 Dan alasan lainnya, yang membuat Yuichi berani maju sendiri itu, karena agar bisa leluasa, ketimbang bermain berlima. Karena mereka berempat nanti, hanya akan menjadi beban. Sebelum melanjutkan ke permainan yang ketiga, di sini Yuichi bilang kepada Manabu. 第3ゲームはお前ら運営を潰すつもりでやる。覚悟しておくんだ。 Dia bilang bahwa dirinya akan menghancurkan semua staf Tomodachi Game. Karena gara-gara programnya itu, membuat semua temannya menjadi menderita. 怖い怖い。 Dan Yuichi juga berpesan kepada teman-temannya. みんな俺のことはもう忘れてくれ。俺もお前らのこと忘れるからさ。結局俺にはこんな方法でしか守れなかった。 Ketika Yuichi akan melangkah ke garis finish untuk mengakhiri permainannya, namun secara tiba-tiba. ちょっと待ってくれ。ユイチを一人で行かせるわけにはいかない。天智。 Tenji menghentikan Yuichi, dia bilang dia tidak terima jika hanya Yuichi yang pergi sendiri. Dia tidak tega melihat Yuichi melangkah sendiri ke garis finish. Jadi dia juga memberitahu kepada Manabu bahwa dirinya pun pernah berbohong di permainan. 学先生、実は俺もゲーム中に嘘をついた。だから俺にもペナルティを下してくれ。 Dia menjelaskan, yang sebelumnya dia mengungkapkan perasaan kepada Shio itu hanyalah kebohongan belaka. Yang sebenarnya dia sukai adalah Yuichi, bukan Shio. Semua orang terkejut, termasuk para staf dan para dewa pun. Mereka semua tidak percaya dengan perkataannya Tenji, terutama Manabu. ちょっと苦し紛れに適当なこと言わないでよ。わざとゴールするための作り話でしょ。 Karena semua orang tidak percaya, Tenji pun membuktikannya, dan bukti itu seperti ini. Karena bukti itu sangat kuat, Manabu pun mempercayainya. 証明完了。第3ゲームはお二人でどうぞ。お幸せに。 Mereka berdua pun melompat ke bawah dan melanjutkan permainan. なんか超展開になっちゃいましたね。そうね。でも彼には彼のちゃんとした目的があるはずよ。ミカサ天智。彼は友達ゲーム2回目のようだから。